Kembali lagi di podcast Medika OHC. Jadi pada kali ini kita kembali lagi bersama narasumber kita, Dr. Arif Wahyu Mulyana, Magister Kedokteran Kerja. Ya dok, jadi kan kemarin kita sudah membahas hal yang rutin sebenarnya dilakukan oleh perusahaan dok, medical check up. Nah terkadang setelah medical check up, ternyata banyak nih dari penonton yang bertanya, saat kita melihat medical check up ternyata banyak terkadang perusahaan yang ada gangguan penyakit metabolik seperti darah tinggi, kencing manis ataupun kolesterol dan juga beberapa penyakit yang bisa disebabkan karena lingkungan kerja. Nah, kalau dari Dokter Arif sendiri karena sudah sering berkecimpung di dunia kedokteran kerja, sebenarnya tips and trick apa sih yang harus perusahaan lakukan, Dok, supaya menangani masalah kesehatan tersebut? Ya. Jadi yang utama itu kita kan selalu harus melakukan penilaian dulu atau assessment ya. Betul? Assessment itu dalam arti yang luas. Artinya bukan hanya semata-mata untuk assessment terhadap lingkungan kerja yang berbahaya atau ada yang tidak berbahaya gitu kan. Tapi juga assessment terhadap gaya hidup dan Gaya hidup. usia dari para karyawan ya. Tapi nggak bisa dipisahkan assessment itu dibagi dua begitu enggak, tapi secara keseluruhan. Nah, satu yang jadi masalah adalah siapa yang mampu atau berwenang melakukan assessment, ya enggak? Betul, Dok. Nah, yaitu seorang dokter yang memang dilatih untuk itu, Oke. untuk melakukan assessment. Bayangin aja, satu kali ada mau medical check up di pabrik sepatu. Pabrik sepatu itu bahayanya di sebelah mana gitu kan? Hazardnya gitu, Dok ya. Hazardnya di mana gitu kan? Itu dokter yang memang dididik untuk itu. Jadi bukan dokter hiperkes yang cuma pelatihan berapa seminggu ya? Iya, Dok. Ya, cuma seminggu, nggak mungkin. Seorang dokter yang tidak pernah belajar tentang bahan kimia, tidak pernah belajar tentang ergonomik, tidak pernah belajar tentang faktor fisik, audio, kebisingan, radiasi, terus dia ditugaskan untuk melakukan assessment, nggak bisa. Harus dokter yang memiliki kemampuan itu, gitu ya. Misalnya yang paling gampang adalah ada bising, gitu kan. Otomatis kan kita akan memilih paket ada audiometrinya. Betul, untuk Tapi emang periksa. ada bising di situ beneran gitu kan? Orang kadang-kadang kan berisik dikit dibilang bising, padahal kan harus patokannya ada berapa Betul. desibel tuh? 85 desibel, Dok Iya, ya, per 85 8 jam. desibel. Terus yang kedua, yang hal lebih sulit misalnya kan. Ada beberapa bahan kimia yang digunakan untuk sepatu, ya, lem terutama kan. Terus emang lemnya itu berbahan dasar apa gitu kan? Bahan dasarnya masih pakai benzen toluensilin enggak gitu kan? Kalaupun make, emang benzen bisa bikin apa? Toluen bisa bikin apa? Silen bisa bikin apa ke tubuh manusia? Emangnya bahan itu masuk ke tubuh itu melalui dijilat, diminum, dihirup, Hmm. atau kesentuh? Itu kan nggak bisa sekedarnya begitu. Jadi terus banyak lagi yang lainnya, ergonomi misalnya kan, perlu pemeriksaan ergonomi, perlu pengetahuan juga. Terus yang lebih simpel lagi adalah pencahayaan misalnya. Dia tuh dari pabrik bukan sepatu di obat misalnya kan, dia harus memperhatikan dalam ampul ampul itu ada sesuatu nggak yang mengambang-ngambang di situ yang tidak boleh dijual gitu kan. Oke. Itu kan orang harus melotot begini nih, gitu kan. Sekali, dua kali, tiga kali. Ya kalau 8 jam, 4 jam, itu kan pasti puyeng kan. Dia butuh fokus, Dok Butuh ya. fokus. Apa syaratnya dia gitu loh untuk Oke. kerja di situ. Ya enggak? Jadi Anda harus tetapkan dulu itu seperti itu, ya. Hmm. Itu satu hal, itu jelas sekali gitu kan. Tapi terus kalau gitu banyak dong itemnya gitu kan. Betul. Ya enggak juga, itemnya mah sama aja. Cuma ketika kita masalah tadi misalnya masalah penglihatan,
Kan tidak ada laboratorium untuk seperti itu. Kan pemeriksaan fisik biasa, Betul. ya kan? Kita hanya memastikan lingkungan kerjanya Heeh. sesuai dengan Tapi standar. tidak ada paketnya yang berbayar itu nggak ada. Terus misalnya, emangnya kalau bahan kimia terhirup spirometri, ya siapa bilang spirometri? Kan cuma lewat paru-paru aja, ya kan? Habis itu masuk ke darah. Yang diperiksakan darahnya, dia mengganggu apa? Saraf, mengganggu hati, Iya, mengganggu ginjal. Kalau mengganggu saraf kan tidak ada hasil laboratorium. betul. Tapi dari sisi pemeriksaan fisiknya dokter itu, contohnya gangguan hidrokarbon, misalnya apa? Kan gemetar, Tremor, saraf, Dok ya. tremor gini kan. Mana hasil labnya? Nggak ada. Tidak ada hasil lab untuk tremor gitu. Tapi diperiksa oleh dokternya gini, cuma pakai tas doang gitu kan. Simple, nggak ada biayanya nol gitu Hmm, kan. Nah, tapi sebaliknya, jika suatu bahan itu ternyata menyebabkan kanker, ya tentunya dilihat dari darahnya, ya kan. Terus ada lagi yang menyebabkan gangguan hati, ya kan. SGOT, SGVT, alkalin fosfatase, gamma GT itu penting untuk diperiksa. Tapi kalau di tempat Anda nggak ada, itu tidak perlu, ya. betul, betul. Cukupnya spesifik aja yang diperiksain gitu kan. Tapi memang salah satu kendalanya itu memang dokternya. Dokternya kan kayak Estelon lagi sekolah MKK ya. Itu di situ letak letak si dokter MKK itu. Jadi Anda nggak bisa pakai dokter-dokter lulusan Hiperkes biasa terus suruh asesmen gitu, nggak bisa. Kalau dia nggak punya pemahaman tentang MSDS, ya, Material safety ada data safety sheet. data sheet, dia tidak mengerti tentang ergonomi. Ini dok nih ergonomis nggak nih bisa gitu kan? Jadi harus tahu juga gimana Hmm, cara ergonomisnya gitu kan. Terus betul, setuju banget. mengangkat gitu kan. Kalau di ilmu ergonomi kan dikit aja begini, itu udah nggak ergonomis. Awkward position ya. Dikit aja begini, udah nggak ergonomis gitu kan. Jadi ketat banget gitu kan. Tapi pemeriksaannya di laboratorium nggak ada. Adanya Tapi pemeriksaan pemeriksaan fisik ya. fisik adanya gitu kan. Untuk melihat apa? Carpal tunnel syndrome, Quarvan syndrome, Hmm, tennis elbow, terus ya banyak lah gitu kan. Dokternya mesti tahu itu baru asesmennya doang gitu kan. belum tindak lanjutnya. Belum ada lanjutnya. Belum dokter yang periksa. Dokter yang periksa juga, ya kalau di kita, dokter yang periksa tidak kita bebani hal begitu. Yang penting kamu centang itu semua, nah itu sudah. Gitu kira-kira, Stella. Oke. Jadi kesimpulannya sebenarnya dari hasil medical check up itu perlu dilakukan assessment, Dok ya. Ya, Jadi resiko dari lingkungan kerja sama resiko penyakit metabolik nanti dibuat suatu program. Dan yang melakukan assessment itu sebenarnya dokter dokter, yang khusus. dokter yang khusus agar bisa melakukan assessment yang dengan baik. Betul. Kurang lebih sebenarnya itu namanya HRA, betul Dok ya? Betul. Health Risk Assessment. Jadi kita lihat uh, Nanti ditulis di bawah tuh, HRA gitu ya. HRA gitu. Jadi kadang istilahnya tidak familiar buat orang gitu kan. Nanti di Betul. caption nanti ditulis ya. Oh Ya. iya, siap Dok. Ya. Tapi ini sebenarnya kalau untuk HRA sendiri Dok, itu kan sebenarnya agak mirip ya sama yang dilakukan sama teman-teman safety, yaitu biasanya HSE itu memakai JSA Dok. Sebenarnya apa sih perbedaan spesifik antara yang dilakukan oleh dokter yaitu HRA dengan ya teman-teman safety memakai JSA? Ya. Itu kalau safety itu ya cuma cuma ngomongin masalah safety-nya, masalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Sesuatu yang instan terjadi, fatality, jatuh segala macam atau berbahaya. Tapi kalau untuk kesehatan nggak bisa, jangka waktunya panjang, gitu kan? Ya betul. Resikonya ada gitu kan, mesti dilihat dulu. Ya samalah harus merujuk ke 7 langkah itu kan. 7 langkah diagnosis Dok ya. Ada enggak pajanannya, lamanya berapa lama, melebihi ambang enggak gitu kan, orangnya di situ enggak, gonta-ganti enggak, ada enggak riwayat di rumah segala macam itu mesti dilihat gitu kan. Tapi kalau Anda medical check up itu hanya sekedar-kedarnya aja, nggak dapat gitu. Mending nggak usah medical check. Tapi ada juga medical check up yang ke safety, misalnya untuk yang ke mana tuh?
offshore ya, Offshore. pertambangan itu kan. Di situ yang kayak di Inggris tuh ya, itu waktu itu coba bilang tuh Oguk tuh, sederhana aja. Dok, pokoknya orang yang tugas itu bisa ngelewatin pintu helikopter. Hmm, Jadi kalau gendut, nggak bisa kagak masuk. bisa masuk, nggak selamat dia. Terus orang yang mempunyai kebugarannya rendah, treatment nggak lolos. Begitu dia harus naik tangga tinggi, nggak bisa lolos. Oke. Nggak boleh budek, alarm udah bunyi, dia masih bengong aja gitu Nggak kan. dengar ya. Nggak dengar. Itu hal yang lain, itu masuk ke safety juga, ke arah kecelakaan kerja. Nah, tapi tadi kita ngomongin ke arah kesehatan kerja, ke penyakit gitu kan. Oke. Ya, jadi semuanya harus dipikirin, masuk ke GSA juga, tetap masuk ke GSA. Jadi ada orang yang misalnya maaf kata ini ya, matanya itu agak gini jadi Agak nggak sinkron. juling dok, Iya, strabismus. strabismus gitu kan. Ketika dia mau nenggal sesuatu kan dia nggak tepat tuh kan. Lapang pandangnya Apa ya. pandanya nggak tepat, dia juga apa jaraknya juga nggak bagus itu kan, sehingga dia tentunya tidak bisa untuk menjadi forklift, Oh, driver forklift. nggak bisa jadi pegang crane gitu kan. Crane dia pakai kayaknya udah nyampe nih, tapi kan belum gitu, gitu. Belum nyampe ternyata ya. Tabrakan Oke. kayak gitu ya nggak Pit? Jadi sebenarnya tergantung lingkungannya dok ya. Iya. Jadi medical check up tuh begitu. Jangan lu anggap medical check up itu biasa-biasa aja, enggak. Anda harus merangsang dengan benar gitu kan. Oke. Jadi medical check up nanti harus dianalisis di awal sebenarnya untuk paket-paket sesuai. Setelahnya pun biasanya dianalisis juga hasilnya Ya, ya. untuk pembuatan program. Ya. Oke. Dokter ada pengalaman nggak dok? Ini kan mungkin kalau teman-teman nih nonton agak bingung ya HRA, JSA. Mungkin kita masuk langsung ke aplikatifnya dok. Di suatu perusahaan misalnya ada kecurigaan nih penyakit yang disebabkan karena lingkungan kerja, faktor lingkungan kerja. Dokter bisa sharing ke kita mungkin ada pengalaman di tempat kerja yang dulu dok di perusahaan, terus dokter melakukan ada ketemu hazard apa dan melakukan hal seperti apa dok? Ada waktu itu yang ini ya, saya ambil contoh yang ada dua yang ekstrim. Ekstrim. Peleburan baja untuk pembuatan sesuatu ya. Itu terjadi ini kecurigaan silikosis. Oke. Ya silikosis ya. Jadi paru akibat kerja gitu kan. Itu dikonfirmasi juga dengan apa ronsen yang khusus gitu kan. Dengan radiografi. Radiografi. Itu beneran kejadian gitu kan. Terus yang kedua adalah isosianat penyebab asma. Oke. Nah, jadi ini HRA-nya itu tidak di awal tidak ada HRA. Tapi ketika sudah selesai baru kita tawarkan HRA. Ternyata di situ tuh ada bahan yang menyebabkan asma gitu kan. Oke. Udah bahannya ada, karyawan yang kena ada. Kan PAK gitu namanya kan. Kemungkinan. Kemungkinan PAK gitu kan. Gitu. Dua perusahaan ini sedikit kaget gitu kan. Kaget, terus juga merasa, aduh gimana ya gitu ya. Harus lakuin apa gitu dok Lakuin ya? apa ya? Lakuinnya gampang. Itu orang-orang jangan kerja di situ lagi. Pindahin. Pindahin tugaskan sambil di situ lakukanlah sesuatu. Tapi itu kan penurusan kita. Ya kan? Itu urusan manajemen. Betul. Urusan HSE. Dokter cuma ngasih tahu doang. Jadi ada cerita yang lucu tuh. Waktu itu saya di tambang batu bara kan. Gimana Pak? Itu dok, apa orang yang kena HNP atau nyeri pinggang ya, operator alat berat tuh kan, gitu. Itu kan tugas dokter, katanya. Tugas saya. Oh ya Pak. Kira-kira itu yang kena siapa Pak? Saya tanya gitu kan. Itu dok, operator alat berat tuh, terutama yang truk yang ini gitu. Oh ya. Itu kira-kira kenapa Pak? Itu gara-gara jalannya nggak bagus dok. Oh jalannya banyak kerikil. Bukan banyak kerikil lagi, kagak diratain. Oke. Guru gitu kan. Nah, Pak itu jalan yang nggak rata itu urusan siapa Pak? Urusan saya dok. Jadi
Kalau ada yang HNP urusan Bapak, urusan saya. Ya, urusan saya dok katanya. Iya, urusan Bapak itu. Oke. Untuk supaya orang itu nggak PHK. Bukan urusan dokter. Oke. Kalau udah kena, baru dokter yang ngurus gitu kan. Jadi Itu. sebenarnya di situ poin utamanya adalah untuk melakukan program kesehatan ataupun penanggulangan PAK itu dok harus kolaborasi dok ya Iya. antara mungkin dokter, Wah, HSE, manajemen perusahaan, ah, atau bahkan ya kepala-kepala departemen yang ada iya. dok ya. Banyak cerita tuh. Ada lagi di pabrik sepatu itu kan, hot press besi itu, 50 kilo. Wah, jebret. Itu dari mulai leher sampai ke pantat itu semuanya remuk kan orang. Itu salah ya dokter nemuin. Ya ya Assessment dapat. asesmen Oke. dapat. Yang ngurusin supaya nggak kejadian lagi siapa ya kamu. Ya direktur, ya pemiliknya gitu kan. Ya bikin gimana caranya supaya nggak gitu kan. Saya mah cuma ngarahin itu operasinya di situ berapa 200 juta, 100 juta. Oke. Jadi begitu. Ada apa lagi? Belum kebisingan segala macam. Pokoknya intinya adalah bahwa dokter yang bagus atau provider yang bagus bisa menemukan itu dan menyampaikan ke manajemen. Urusan itu ditindaklanjuti atau tidak, dokter nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Dia akan nampung Pak itu ya seperti itu kira-kira. Ada lagi Jadi tambahan. Saya kan suka tuh analisa medical check up ya. betul. Gula darahnya, kok banyak banget nih yang diabetes gitu kan? Itu kan bukan urusannya Stelon, bukan urusan kita. Kita menemukan sekarang bagaimana untuk melakukan perbaikan itu adalah apa? Itu harus kebijakan dari perusahaan kan. Apakah Anda menampung biaya untuk mengobati diabetes ataukah ketika masuk ke perubahan pola hidup karyawan kan hanya bisa menghimbau. Betul, betul. Anda harus merubah pola hidup Anda supaya Anda tidak nanti sakit diabetes. Perusahaan kita bilang, Pak, ini saya bisa prediksi Pak ya. 5 tahun lagi nih ICU, masuk ICU ini udah saya list namanya. Kadang-kadang kita ngomong gitu ya. Ini Pak, ini bakal stroke gitu. Kalau dia kalau asesmen saya diabaikan sama orang-orang itu gitu. Ya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan juga sebenarnya bisa memprediksi Bisa cost yang kos mungkin yang akan keluar. yang akan keluar ya di kemudian hari kalau penyakit-penyakit kayak diabetes, hipertensi itu tidak Ya, tidak terkontrol. terkontrol. Betul. Oke. Iya. Kalau misalnya gitu, Dok, berarti kan perusahaan pastinya setelah nonton video ini mereka pengen nih sebenarnya kita bakal ngelakuin health risk assessment ataupun program kesehatan di perusahaan. Nah, dokter ada tips mungkin dok untuk kita praktisi kesehatan di lapangan. Pastinya di perusahaan itu banyak yang harus dilakukan, mulai dari lingkungannya, kontrol A, penyakit A, B, C, kan banyak tulisnya dok. Sebenarnya kita harus seperti apa dok? Karena kalau kita kerjain semua, kayaknya sih agak sulit juga Ya. dok. Pertama kalau Anda itu sudah biasa medical check up perusahaannya ya, sudah tiap tahun udah biasa banget gitu kan. Betul. Itu udah bagus. Oke, jadi kalau udah rutin Udah bagus. medical check up udah bagus, oke. Terus yang kedua, tidak usah berpikir provider buat lingkungannya siapa, periksanya apa, nggak usah. Kirim aja dokter Stelon. Ya. Kirim aja tuh kita tuh ke sono, ya MKK gitu, untuk lihat. Dari situ Anda akan tahu Anda butuhnya apa. Oke. Jadi nggak usah pikir, waduh ini untuk ukuran lingkungan gimana ya? Nggak usah, nggak usah. Dokter aja dulu, MKK aja dulu yang melakukan survei. Nanti Oke. ketahuan. Ya, jangan terlalu dibikin susah, ribet ya. Oke, dibikin simpel aja dok ya. Simple aja, santai aja. Berarti memang harus menurunkan dokter yang biasa Oh, ataupun udah berpengalaman melakukan health risk assessment. assessment ataupun program di tempat perusahaan. Oke, kalau gitu dok, terima kasih sebelumnya dokter Arif untuk sharing session hari ini. Mungkin dok ada pesan-pesan dok untuk para penonton di sini, kira-kira harus seperti apa nantinya dalam menyikapi hasil medical check up yang mungkin nanti ada beberapa tanda-tanda merah nih yang harus dikontrol gitu. Ya. Yang pertama kalau nanti Bapak dan Ibu pimpinan ya HRD atau HSE dalam memilih provider
untuk medical check up itu pastikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk asesmen itu. Oke. Maksudnya bukan asesmen yang bukan, tapi hasilnya itu mereka bisa memberikan suatu pendapat atau saran dari hasil medical check up-nya. Terlepas dari masalah pola hidup ya, dan juga masalah yang pajanan yang memang ada di lingkungannya atau di lingkungan kerja gitu kan. Itu pastikan dulu tuh. Jadi suruh si provider itu presentasi bahwa memang betul, dan dokternya itu bukan cabutan. Memang mereka memiliki orang yang konsultan yang memang ngurusin itu, Oke. gitu kan. Jadi biasanya dokter-dokter yang sudah agak pengalaman, dia akan ini perusahaan apa nih? Kimianya apa? Oh, pestisida. Kita tahu, pestisida begini. Ini apa nih? Oh, ini perusahaan obat, farmasi. Udah kebayang. Kebayang. Oh, ini logistik. Oh, kebayang gitu kan. Oke. Tapi kalau dokternya kagak ngerti, wah boro-boro kebayang gitu kan. Nggak ngerti. Jadi gitu. Saya sekalian memperkenalkan pendidikan MKK ya, Oke, Dok. Magister Kedokteran Kerja, seperti itu. Oke, siap. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Arif yang sudah bersedia sharing sebagai narasumber pada podcast kali ini. Semoga untuk penonton video ini bermanfaat dan juga bisa menjadi gambaran nantinya untuk melaksanakan program kesehatan setelah melakukan baik. Selanjutnya sampai bertemu lagi di video podcast selanjutnya di Medika OHC. Terima kasih.